Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang, karena kebetulan kami hari ini syutingnya siang. Kembali lagi bertemu bersama kami, Bawaslu Kabupaten Serang, di kanal YouTube Podcast Bawaslu Kabupaten Serang. Sudah hadir bersama kita pada kesempatan siang hari ini Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Bapak Furkon. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak Kapi. Assalamualaikum. Apa kabar, Ketua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak Kapi sehat? Alhamdulillah segar. Harus sehat terus. Sehat terus. Di penghujung tahun 2025 ini, para pemirsa, sahabat Bawaslu sekalian, kita akan bincang-bincang sedikit, Ketua, mengenai satu peristiwa yang terjadi di Kabupaten Serang, khususnya soal pengawasan pemilu dan pemilihan. Kita mau ngobrolin soal PSU, pemungutan suara ulang di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 kemarin, Ketua. Oke, siap, Bapak Kapi. Aman? Aman, kita diskusi ini ya. Diskusi, kita bincang-bincang. Pertama soal faktor, Ketua. PSU terjadi bukan tanpa sebab. Secara umum ya, pasti ada faktor penyebabnya. Di peraturan undang-undangan yang mengatur hal-hal apa saja yang bisa bikin atau yang bisa membuat salah satunya terjadi PSU di pemilu atau pemilihan. Baik, Bapak Kapi. Kalau kita berbicara terkait masalah PSU, ya, memang ada beberapa persoalan ataupun beberapa hal-hal yang dijadikan itu jadi PSU atau tidak. Contohnya ada bencana alam. Ada kesalahannya prosedural dalam tahapan, baik itu yang dilakukan oleh penyelenggara, baik itu Bawaslu ataupun KPU. Dan juga adanya dugaan pelanggaran yang TSM secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ini beberapa hal yang bisa melakukan pemilihan itu bisa terjadi PSU. Bencana alam dan hal-hal teknis, kesalahan teknis yang terjadi di TPS yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pemilihan, dan juga tadi mungkin ya, dugaan pelanggaran perbuatan peserta pemilu pemilihan yang berdampak dinilai TSM, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, kalau soal PSU di Kabupaten Serang, Ketua, publik sudah tahu, karena ini memang sudah beberapa bulan yang lalu lah, sudah tahu, publik tahu Kabupaten Serang jadi salah satu wilayah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan PSU, tidak main-main, di seluruh TPS se-Kabupaten Serang. Kenapa, Ketua? Kalau kita berbicara ataupun kita flashback lagi ke belakang, bagaimana Mahkamah Konstitusi itu telah memutuskan di putusan 70 ya, 70 terkait masalah diperintahkan ya kan, Bawaslu Kabupaten Serang untuk mengawasi melakukan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh KPU hampir di semua TPS, kan? Kalau memanglah terujukannya dari putusan MK itu. Dan sebelum kita berbicara salah satu inti poinnya, perlu diketahui memang dari 8 kabupaten kota, khususnya yang ada di Banten, itu hanya Bawaslu Kabupaten Serang ataupun wilayah Kabupaten Serang yang melakukan PSU di semua TPS, tanpa kecuali. Berarti indikasinya memang ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau kita lihat juga beberapa poin dari putusan Mahkamah Konstitusi, hampir yang disorot itu dalam putusan adalah terkait masalah Menteri Desa, begitu. Dan di putusan 70 itu bahkan menyebut ada pelanggaran yang dilakukan sama Menteri Desa itu terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif. Itu poinnya yang kemarin itu, Bapak. Ya, bisa diunduh ya, masih ada kok di portal Mahkamah Konstitusi putusan MK nomor 70 biar paham konteksnya juga publik. Peristiwa yang melatar belakangi Mahkamah Konstitusi membuat putusan itu, putusan PSU di semua TPS di Kabupaten Serang. Nah, itu ada tadi peristiwa-peristiwa yang diuraikan di situ, Ketua ya. Karena untuk paham konteks, PSU itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa bisa ada keputusan itu? Karena ada pihak pemohon yang mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Serang. Sampai akhirnya MK memutuskan untuk PSU di Kabupaten Serang. Bawaslu sendiri dari peristiwa-peristiwa yang dimention oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, bagaimana peran Ketua? Tentu itu kan peristiwa-peristiwa yang dimention itu yang terjadi di Pilkada kemarin itu. Betul. Bagaimana peran Bawaslu di
Kalau berbicara peran Bawaslu, kalau kita melihat bagaimana pelanggaran yang dimention dalam putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan lebih dahulu umumnya adalah terkait masalah yang pertama itu yang Menteri Desa melakukan ada kegiatan hari santri. Oh ya. Yang dimana hari santri itu kan pasca 1 hari pelantikan Menteri Desa ini sama Presiden Prabowo Subianto, beliau itu kan melaksanakan kegiatan hari santri sekaligus melaksanakan haul ibunya, gitu Ya. kan? Ini salah satu yang masuk dalam dalil permohonan MK. Tapi perlu pemirsa ketahui bahwasanya kami di Kabupaten Serang itu sebelum beliau melaksanakan kegiatan kami sudah melakukan surat pencegahan. Oke. Kami sudah memberikan surat pencegahan Kepada yang bersangkutan langsung. kepada yang bersangkutan langsung terkait masalah larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh pejabat publik, yang dimana salah satu istilahnya itu sebagai salah satu konsultan sebagai konsultan calon bupati, itu yang pertama. Kedua, selain kami memberikan surat ataupun himbauan 1 hari sebelum kegiatan, kami pun Bawaslu itu hadir dalam kegiatan ini langsung. Mengawasi langsung. Kami mengawasi langsung, dari kami melihat memang dalam fakta lapangan itu tidak ada APK satupun yang terpasang. Alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye tidak ada, spanduk tidak ada, gitu kan. Bahkan di situ kami sampai melihat hal-hal yang terkecil. Itu ada apa namanya yang kecil, stiker. Dalam awal itu memang ada stiker 6 stiker itu kecil-kecil, tapi itu pun belum penetapan sebagai calon bupati. Itu kan yang dipersoalankan kemarin yang masuk ke laporan ke Bawaslu Kabupaten Serang. Dan juga selain masalah itu yang disoal juga masalah kepala desa yang memang kepala desa yang memang banyak yang viral video itu terkait masalah pernyataan sikap kepala desa. Kami Bawaslu itu juga melakukan bisa dikatakan karena memang laporan yang masuk gitu kan, kami melakukan proses-proses dengan Perbawaslu penanganan pelanggaran, bahkan dalam putusan terakhir hasil pleno menyatakan memang kepala desa itu melanggar. Sehingga kami bawa ke Kabupaten Serang merekomendasikan kepada Ibu Bupati karena memang sebagai pimpinan atau pejabat yang tertinggi yang menaungi para kepala desa, kami bersurat. Setelah bersurat pun kami tidak lepas. Kami bawa ke Kabupaten Serang dan juga salah satu di Bawaslu adalah mengawasi putusan-putusan antar lembaga, antar instansi. Kami sudah beberapa kali bersurat kepada Bupati menanyakan perihal punishment apa yang diberikan Bupati kepada para kepala desa. Kami melakukan itu Bapak Kavi terkait masalah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Persoalan kades yang netral ditangani melalui mekanisme pelanggaran, hasilnya disampaikan rekomendasi kepada Bupati, dan Bawaslu pun mengawasi putusan dari Bupati Serang sampai dikawal jauh itu ya. Dan memang kewenangan Bawaslu di titik itu. Iya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, itu peristiwa yang melatar belakangi kenapa ada pemohon yang memohonkan sengketa hasil ke MK hingga akhirnya ada putusan untuk PSU di seluruh TPS di Kabupaten Serang. April 2025, tepatnya bulan itu 11 April ya? 11 April 2025 kita melakukan pemungutan suara ulang. Dari putusan sampai ke hari H pemungutan suara ulang, apa yang dilakukan Bawaslu? Dari putusan sampai pelaksanaan hari H, karena memang itu kan kami diberi waktu hanya 2 bulan. Ya? Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Dalam proses 2 bulan ini kami lebih ekstra mengawasi terkait masalah pelaksanaan PSU ini. Dari semua tahapan yang dilakukan oleh KPU, sampai kami mengawasi terkait masalah bagaimana isu-isu wilayah di daerah, gitu kan. Karena memang situasinya untuk pilkada reguler dengan pilkada PSU, itu memang kita lebih instan di pengawasan PSU. Itu berbeda tuh. Kami mengkhawatirkan takut ada hal yang tidak diinginkan. Karena udah ada pengalaman. Sudah pengalaman di pilkada reguler itu. Oleh halnya kami bersinergi dengan teman-teman kepolisian, dengan TNI, dengan teman-teman kejaksaan, sama-sama kita menciptakan wilayah Kabupaten Serang yang kondusif dalam menyambut pelaksanaan PSU ini. Tapi alhamdulillah memang sampai hari H, itu alhamdulillah bahkan sampai pleno di tingkat Kabupaten Serang pun itu berjalan dengan baik tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Hanya memang betul waktu PSU itu kan kalau berbicara pilkada reguler ini kan sama-sama pihak sering melaporkan nih. Iya. Saya melaporkan itu di reguler, tapi waktu di PSU ini tidak saling melaporkan, tapi ini malah Bawaslu yang menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat itu. Salah satunya yang bisa diceritakan. Ya, terbukti waktu malam hari H. Dari malam hari H itu sampai ada 12 orang yang dibawa ke Bawaslu, dilakukan BAP terkait masalah tindak pidananya adalah
money politik, dugaan money politik, sehingga yang betul dari 4 lokus kecamatan itu ada 2 lokus ataupun 2 tempat yang rekomendasi Bawaslu itu menyatakan bahwasanya itu memang terjadi tindak pidana money politik, sehingga Bawaslu merekomendasikan untuk ditindaklanjuti ke langkah selanjutnya dan kita serahkan kepada pihak penyidik sebagai aparat untuk penegakan hukumnya, Pak Kapit. Karena prosedurnya memang itu ya, Betul. dikaji di Bawaslu, di lewat Gakumdu tadi, ada polisi, Bawaslu dan jaksa. Setelah itu dilaporkan, Ya. dilimpahkan atau penanganannya dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Salah satu peristiwanya adalah terjadi money politik tadi ya, karena memang kita betul-betul sangat memerangi anti terhadap money politik. Jangan sampai di tiap pilkada dan pemilu ya tadi dianggap sebagai kultur budaya ya ketua ya untuk money politik tadi. Betul. Akhirnya untuk kasus itu sendiri gimana ketua? Ya, untuk kasus money politik itu ya terjadi pada Mariha, 2 kecamatan itu kita tidak lanjuti itu. Kita beri kepastian hukum bahwasanya memang pihak kepolisian harus melanjutkan, karena memang secara unsur baik itu secara delik materialnya, formilnya memang itu terpenuhi unsur tindak pidananya begitu. Dan kami rekomendasikan untuk ditindaklanjuti sama teman-teman kepolisian, karena memang untuk rangkaian sidik itu kan ada di teman-teman Beda kepolisian. kewenangan ya, bukan di bukan di Bawaslu. Betul. Tapi bagaimanapun kita komitmen untuk mengawal setiap produk yang Iya, dikeluarkan betul. ketua ya. Iya. Ya untuk bincang kita coba kerucutkan ketua nih. Memang PSU itu tidak bisa dihindarkan ketua ya, tidak bisa dihindarkan karena ya tadi PSU itu adalah ruang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika terjadi peristiwa A, B, C, D, maka dapat terjadi PSU. Betul. Dari ketua sendiri melihat PSU yang terjadi dengan beragam faktor yang tadi sudah kita diskusikan bersama ya, peristiwa-peristiwanya. Hal apa yang bisa jadi pembelajaran ketua? Yang menjadi hal kita pelajaran ya, khususnya kepada masyarakat, jangan mudah terpancing dengan iming-iming imbal balik dari salah satu calon, dari calon manapun itu, Ya. baik itu dari calon legislatif, calon eksekutif, baik di tingkat nasional, tingkat daerah, jangan gampang terpancing dengan hadiah Betul. ataupun money politik. Karena memang apabila ini ada laporan atau Bawaslu mengetahui, karena yang rugi bukan calonnya, tapi yang merugi adalah yang menerimanya. Tapi kan jelas perbedaan antara pemilu pilkada. Kalau berbicara pemilu itu kan memang sebagian pemberinya. Ya. Tapi kan kalau dalam pilkada pemberi dan penerima sama-sama dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana. Kalau sudah begitu bukan calon yang rugi, masyarakat yang rugi. Oleh karenanya kami menghimbau jadilah pemilih yang baik, yang memilih sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan dari siapapun gitu Bang Kopi, biar bisa berjalan dengan lancar. Betul, karena memang pemilu dan pemilihan ini hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk berdaulat, Ya. memilih siapa saja yang memang dikehendaki oleh masyarakat, tentu dengan tadi kriteria yang masyarakat sendiri yang tahu, tapi jangan dipilih karena mereka memberikan uang atau materi lainnya. Ya. Oke, pemirsa, sahabat Bawaslu Kabupaten Serang dimanapun Anda berada, kita cukupkan ketua untuk bincang-bincang mengenai kenapa kemarin bisa terjadi PSU, faktornya apa, terus peran Bawaslu apa, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Serang. Kita ucapkan terima kasih banyak. Untuk akhir dari perbincangan ini, ada satu pesan nih Ketua yang mau disampaikan? Baik, di segmen terakhir, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang, baik itu pemilih pemula sebagai generasi bangsa. Kalau kita mengutip salah satu filsuf mengatakan adalah buta yang paling berbahaya adalah buta politik. Karena harga cabai, harga beras, harga apapun itu ditentukan oleh politik. Sebagai generasi muda, sebagai masyarakat Kabupaten Serang yang baik, kalau ada momentum demokrasi, pilihlah sesuai dengan hati nurani yang baik. Karena dengan nurani yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan Kabupaten Serang. Luar biasa. Terima kasih banyak Ketua waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak juga untuk sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di episode berikutnya bincang-bincang kami Bawaslu Kabupaten Serang di kanal YouTube dan di acara podcast. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit, terima kasih.